Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah fi Mustalahil Hadis dari kitab At-Taqriratu As-Saniyah. Sekarang kita masuk bait yang ke-8. Qaulun nazim wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yabin. Nah, jadi setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis al-maqtu', ya. Sebelumnya juga kita sudah membahas hadis al-marfu', ya. Sebelumnya lagi kita membahas hadis ad-dhaif, mundur, ya, kita membahas hadis al-hasan, ya, dan kita membahas hadis as-sahih. Nah, ini jenis-jenis hadis yang sudah kita ambil dari bait Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, as-sahih yang pertama, al-hasan yang kedua, ad-dhaif yang ketiga, al-marfu yang keempat, al-maqtu yang kelima. Sekarang kita masuk ke 6, al-musnad. Nah, jadi Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan bahwasanya al-musnad adalah, jadi titik dua gitu ya. Wal musnad titik dua. Definisinya apa? Al-muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yabin. Nah, atau sampai hatal mustafa boleh. Jadi maksud dengan hadis musnad adalah yang pertama dia al-muttasilul isnad, sanadnya bersambung. Dari mana? Min rawihi, dari seorang perawinya. Hatal Mustafa, ya, ila al-Mustafa, sampai kepada manusia pilihan, yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yabin, dan tidak terputus. Nah, kalimat walam yabin ini kalimat penjelas untuk kata al-muttasil. Baik. Nah, jadi ini yang akan kita bahas sekarang, jenis hadis selanjutnya yaitu hadis al-musnad. Nah, nanti ada namanya hadis al-muttasil nanti. Nah, jadi hadis al-musnad itu ya adalah sebuah sifat untuk hadis, ya, karakteristik hadis namanya hadis musnad. Nah, musnad itu sendiri diambil dari kata asnada yusnidu yang artinya disandarkan. Ya, musnad artinya bersandar atau bersambung. Nah, maka secara pengertian, ya, dalam terminologi ilmu mustalahul hadis, hadis musnad itu hadis yang disandarkan, ya, kepada siapa? Kepada Al-Mustafa, kepada Nabi SAW, dengan sanad yang bersambung secara lengkap dari perawinya sampai kepada Nabi SAW. Misalkan dari Imam Bukhari, ya, ke gurunya Imam Bukhari kepada guru Imam Bukhari, ya, kemudian terus sampai sahabat, kemudian ke Nabi SAW. Ya, itu namanya hadis musnad. Tidak ada perawi yang hilang, semuanya lengkap, komplit. Nah, ya, baik. Berarti, ya, ini adalah hadis yang baik, hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih, ya, bisa, ya, berbentuk musnad gitu ya. Nah, istilah musnad ini tentu lebih umum daripada istilah, ya, sahih, hasan, dan dhaif. Ya. Nah, jadi meskipun nanti sanadnya nyambung sampai ke Nabi SAW, tapi ternyata ada perawi yang tidak sikoh, ya dhaif jatuhnya. Nah, berarti musnad itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Ya, karena istilah musnad itu sangat umum sekali. Nah, kemudian musnad ini juga kadang digunakan dengan makna lain. Ya, misalkan dikatakan kitab musnad. Nah, jadi musnad itu juga kadang sebagai jenis kitab gitu. Maka kalau kita berbicara tentang kitab, ya, istilah musnad itu maknanya beda lagi. Ya, contoh yang paling masyhur misalkan musnad Imam Ahmad. Ya, musnad Imam Ahmad.
Nah, kalau dikatakan musnad, ya itu maksudnya ya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi dengan menyusunnya berdasarkan penyandaran kepada sahabat. Ya, jadi hadis Abu Hurairah dikumpulkan di satu bagian, hadisnya Abu Bakar satu bagian. Coba kalau antum buka ya kitab Sunan ya, bedanya dengan kitab Sunan. Kalau kitab Sunan itu hadisnya diurutkan per bab. Ini bab toharoh, ini bab sholat, ini bab haji. Hadis-hadisnya dikelompokkan berdasarkan bab atau tema-tema tertentu. Nah, tapi kalau ya, Musnad Imam Ahmad itu dikumpulkannya berdasarkan perawinya dari kalangan sahabat. Ya, hadis Aisyah ditaruh di sini, hadis Abu Hurairah di sini, hadis Abu Bakar di sini gitu. Temanya macam-macam nanti, ada yang tema fikih, ada yang tema ya akidah dan sebagainya. Nah, nah itu kalau musnad sebagai jenis jenis kitab. Ya, tapi kalau kita katakan hadis musnad tentu bukan jenis kitab maksudnya, tapi ya istilah dalam ilmu mustalahil hadis yang merujuk kepada hadis yang sanadnya nyambung secara lengkap sampai kepada Nabi SAW. Ingat, ya sanadnya lengkap dan sampai kepada Nabi. Nah, ini bedanya dengan mursal ya. Nanti kan kita temu istilah mursal ya. Kalau mursal itu ya ketika seorang tabi'in menyandarkan hadis langsung ke Nabi. Tabi'in itu kan nggak ketemu sama Nabi. Berarti ada sahabat yang nggak disebutkan. Maka seharusnya ya tabi'in sahabat Nabi. Ya, tapi dia tidak menyebutkan si sahabat ini. Berarti ada mata rantai yang hilang di situ. Nah, ini namanya hadis mursal. Nah, itu bedanya musnad dengan mursal ya. Kemudian ada istilah yang suka ketukar kadang, itu muttasil. Ya, apa bedanya musnad dengan muttasil? Ya, ya. Jadi kalau musnad itu kan tadi kita katakan ya sampai kepada Nabi. Kalau muttasil itu perawinya nyambung semua. Ya, maka berarti semua hadis yang musnad itu pasti muttasil. Ya, tapi nggak semua muttasil itu musnad. Ya, kadang ada hadis muttasil itu hanya sampai kepada sahabat saja. Sanatnya berhenti di sahabat, nggak sampai ke Nabi. Jadi musnad itu harus sampai ke Nabi. Sedangkan muttasil tidak perlu, tidak wajib gitu. Yang penting nyambung sanatnya semua, nggak ada yang hilang. Yaitu muttasil. Nah, taib. Maka kita mengetahui istilah hadis musnad ini penting. Ya, karena hadis musnad ini menunjukkan kekuatan pada sanatnya. Ya, kalau sebuah hadis ya kita tampilkan sanatnya secara lengkap, berarti dia terpercaya karena dia punya jalur yang jelas sampai kepada Nabi SAW. Ya, sanatnya tersambung full, lengkap, komplit sampai kepada Nabi SAW. Ya, tidak ada yang hilang. Baik, kita masuk ke kitab sekarang. Ya, silakan dibuka di kitabnya di halaman 17. Ya, di halaman 17. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. 6, ya 6 ini maksudnya jenis hadis yang ke-6 yang kita ambil. Ya, yaitu al-hadithu al-musnad. 6. Wal hadithul musnad yu'rafu indal hakim. Ya. Dan hadis musnad ya definisikan menurut Al-Hakim. Al-Hakim di sini maksudnya Al-Hakim An-Naisaburi, ya penulis kitab Al-Mustadrak. Ya, bahwasanya Al-Musnad itu adalah Al-Muttasilul Isnad, yang sanatnya nyambung. Min rawihi hatta. Ya, hatta di sini maksudnya ila, ya. Karena hatta itu kadang juga bermakna ila, ya. Ila an yantahiya ilal Mustafa, sampai berakhir kepada al Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala yusta'malu illa fil marfu'i wal muttasil. Maka istilah musnad ini tidak dipakai kecuali dalam hadis-hadis yang marfu. Ya, karena marfu itu kan artinya sampai ke Nabi. Ya. Nah, disandarkan ke Nabi itu kan definisi marfu. Nah, wal muttasil dan nyambung. Gitu.
Wadzalika ka isnadi Malik an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan sanad dari Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini musnad namanya. Nyambung kepada Nabi SAW sekaligus dinamakan marfu. Jadi isnad ini, contoh ini bisa dikatakan marfu, bisa dikatakan muttasil, bisa dikatakan musnad juga. Kalau dikatakan musnad karena kita menyebutkan perawinya lengkap sampai kepada Nabi. Kalau kita katakan dia muttasil karena tidak ada perawi yang hilang, lengkap semua. Kalau kita katakan marfu ya karena hadisnya kita sandarkan kepada Nabi bukan kepada Ibnu Umar atau bukan kepada Nafi. Ya. Nah, jadi hadis ini istilah musnad ini sangatlah umum, tapi lebih spesifik jika dibandingkan dengan muttasil. Nah, wadih insyaallah ya. Baik. Wa qauluhu walam yabin. Ya, walam yabin maksudnya lam yanqati, ya tidak terputus. Ya, wal hal annal isnad lam yanqati. Ya, sanadnya tidak terputus. Wa jumlatun muakkidatun lima qablaha. Kalimat walam yabin itu sebagai penegas sebelumnya. Ya, penegas untuk kalimat al-muttasil. Karena dimaksud dengan al-muttasil kan lam yanqati, tidak terputus. Wa hukmuhu as-sihah awil hasan awil da'af. Ya. Dan hukum dari hadis musnad itu ya bisa sahih, ya bisa hasan, juga bisa dhaif. Ya, karena kan ini sebuah istilah yang umum sekali tentang kata musnad itu. Maka dia bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Maka ada namanya yang musnad yang sahih, musnad yang hasan, dan musnad yang dhaif. Karena musnad itu kan hanya menyandarkan kepada Nabi SAW dengan sanad yang lengkap. Sanadnya lengkap, tapi ternyata ada seorang pendusta di situ misalkan. Ada orang yang hafalannya lemah. Ya, tentu itu mempengaruhi kesohihan hadis tersebut. Ya. Nah, baik. Faidah, ya di sini ada faidah tambahan, ya penjelasan tambahan dari pensyarah. Al-ittisalu binaqli thiqatin an thiqatin ila an yablugha bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mimma ikhtassat bihi hadhil ummatu al-muhammadiyah. Nah, ya. Al-ittisal, ketersambungan, ya sebuah mata rantai sanad yang berisi penukilan orang yang siqah dari orang yang siqah. Ya, orang yang terpercaya menukilkan dari orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya ini menukilkan dari orang yang terpercaya lagi. Contohnya tadi Imam Malik, orang siqah. Meriwayatkan dari Nafi, orang yang siqah juga. Ya, Ibnu Umar jelas dari Nabi SAW. Maka ketersambungan sanad dengan menukilkan ya melalui orang-orang yang siqah seperti ini sampai kepada Nabi SAW ini merupakan mimma ukhtussat bihi hadil ummah, termasuk kekhususan umat Muhammad SAW. Nah, jadi kita ya sebagai umat Nabi SAW ya memiliki ya keistimewaan. Ya, salah satunya adalah adanya ketersambungan sanad ini. Ya, kalau Injil, Zabur, Taurat, ya itu ya sanadnya nggak nyambung atau ucapannya Nabi Musa selain yang ada dalam Taurat ya. Ucapan Nabi Musa selain Taurat, yaitu tidak ada yang ya sanadnya nyambung sampai zaman sekarang. Ya, sampai orang Yahudi sekarang nggak ada. Begitu juga ucapannya Nabi Isa selain Injil. Ya, Injil pun ya itu tidak semuanya penukilannya thiqah. Ya, tidak seterjaga Al-Quran, tidak seterjaga hadis-hadis Nabi SAW. Maka belajar tentang sanad, ya, ini adalah sebuah hal yang sangat penting bagi ya umat sekarang. Dikarenakan inilah kekhususan kita, maka belajar sanad ini merupakan belajar mempelajari hal yang merupakan
ya, ya keistimewaan umat ini. Ya, nah, ya, kata para ulama, ya laulal isnad, ya, kalau bukan karena sanad, ya laqala man syaa ma syaa, ya. Ya, bahkan Ibnu Mubarak mengatakan al-isnadu minad din, ya. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka siapa saja akan berbicara semau-maunya. Ya, maka sanad ini berfungsi sebagai filter, ya, untuk menjaga ajaran Islam ini agar tidak tercampur dengan kedustaan, tidak tercampur dengan bid'ah, tidak tercampur dengan pemikiran yang menyimpang, gitu ya. Ya, dengan adanya sanad kita bisa membedakan as-sihah was-saqim. Ya, sahih was-saqim, mana sanad yang sahih, hadis yang sahih, dan mana hadis yang bermasalah. Nah, ya. Maka belajar sanad itu bukan sekedar kita belajar gimana menilai hadis juga ya, tapi juga kita belajar menyambungkan, ya. Sanad ini menyebabkan kita memiliki ketersambungan gitu dengan mata rantai ulama zaman dahulu. Ya, sehingga ilmu yang kita pelajari itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa? Karena bisa ditelusuri sanad keilmuannya sampai kepada para ulama atau sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ya kita akan lebih ya merasakan nikmatnya belajar, ya lebih merasakan eh, apa namanya tanggung jawab dalam ya, berdalil, lebih berhati-hati dalam berdalil, ya. Ya, itu semua ya pentingnya kita mempelajari sanad ini. Baik. Ya, kemudian kita lihat catatan kaki, ya, ikhwah. Qala fid tadrib an Ibnu Hazm, ya kalau dikatakan at-tadrib berarti maksudnya ya Muhammad Suyuti ya. Muhammad Suyuti menukilkan ucapan dari Ibnu Hazm, amma ma'al irsali wal idal fa yujadu fi katsir minal yahud walakin la yaqrubuna fi min sayyidina Musa qurbana nabina sayyidina Muhammad SAW. Jadi Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya adapun hadis mursal, hadis mu'dhal, ya ucapan, ya, maka ini ada di dalam agama Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu mereka mencatat ucapan-ucapan Nabi Musa. Ya, tapi catatan mereka ini sanatnya ada sanatnya mereka juga, tapi mursal dia. Ya, mursal itu ada yang hilang atau mu'dhal, yang bertentangan, kontradiktif. Ya, mursal itu ada yang hilang, mu'dhal itu ya ya afwan, mu'dhal itu ada yang hilang juga, ya, dan lebih dari satu gitu. Nah, intinya apa? Ya, kedekatan sanad yang ditulis oleh orang Yahudi yang katanya nyambung sampai ke Nabi Musa tidak sebagaimana kedekatan sanad, ya, antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yakifuna bihaitsu yakunu bainahum wa baina sayyidina Musa akthar min 30 asran. Karena jaraknya jauh sekali. Ya, sanad mereka bahkan lebih dari 30 masa, 30 abad gitu. Ya, ya maksudnya 30 fase gitu ya. Nah, ya coba kita lihat tadi sanadnya dari Imam Malik, kemudian ya Nafi, Ibnu Umar, ya, dari Nabi hanya tiga fase saja. Ya, tabiin, ya tabiut tabiin itu Imam Malik, kemudian tabiin, kemudian sahabat, ya, kemudian Nabi SAW. Hanya 3 atau 4 fase saja. Ya, adapun antara ya sanad yang dikumpulkan oleh orang Yahudi yang dikatakan dari Nabi Musa itu sampai 30, ya, sehingga rawan sekali terjadi ya, keterputusan ya, mata rantai sanad. Wa amman nasara ya falaisa indahum min sifati hadan naqli illa tahrimut talaqi faqat. Ya, adapun orang Nasrani itu mereka sama sekali nggak punya masalah sanad ini, nggak punya mereka. Ya, mereka kalau dikatakan ya apa sanatnya atau mata rantai ya ucapan ini pernah diucapkan oleh Nabi Isa, mereka nggak bisa jawab kecuali dalam satu kasus yaitu tahrimut talak, pengharaman talak, ya. Ya, hanya di dalam kasus pengharaman talak saja, pengharaman cerai saja, ya Nabi ya Isa ya punya ucapan yang sanatnya nyambung sampai ke ya pendeta-pendeta di dalam agama Nasrani. Ya, itu pun belum tentu, ya.
belum tentu benar gitu penukilannya. Wa amma bin naqli bit tariqil mustamila ala kadzabin aw majhulil ain fa katsirun fi naqlil yahudi wan nasara. Bahkan yang banyak dalam penukilannya orang Yahudi dan orang Nasrani itu, ya, di dalam rangkaian sanatnya itu banyak para pendusta, banyak orang yang anonim, yang nggak ketahuan, majhulul ain. Ya. Qala Ibnu Hazm mengatakan wa amma qaulu sahabat wa tabi'in fal yumkin al yahudu an yablughu ila sahiba nabiin aslan wala ila tabi'in lahu au majhul. Ada ucapan sahabat, ucapan tabi'in, nggak mungkin orang Yahudi melakukan hal yang seperti itu. Ya, disambung sampai ke ucapan Nabi Musa nggak bisa. Rawal Hakim wa ghairuhu an Matar al-Warraq fi qouli ta'ala utuni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin qala isnadul hadis. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, ya, ketersambungan sanad dan orangnya istiqoh semua itu merupakan, ya, kekhususan umat ini. Ya, karena Al-Quran dan hadis juga mendorong kaum muslimin untuk belajar sanad ini. Dari mana itu? Misalkan surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, disuruh kita tabayun. Ini kan disuruh kita memverifikasi berita. Ya, mana verifikasi berita itu kan menjadi dasar pentingnya belajar sanad. Ya, dalam hadis Nabi kita SAW mengatakan nadarallahu mra'an, ya, sami'a, ya, minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Ya, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu, ya, hadis dari kami, dari Nabi maksudnya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Ya, ini kan menekankan betapa pentingnya menjaga keaslian periwayatan. Ya, dalam sanad itu tidak perlu ditambah atau dirubah-rubah. Nah, bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan alisnadu silahul mu'min. Ya. Fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, sanad itu senjata seorang mukmin. Ya, jika ia tidak memiliki senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatil. Dengan apa dia akan berperang? Ya. Nah, ya. Imam Malik juga pernah mengingatkan, ya, dalam, ya, kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Jami' Al-Halak Rawi, beliau mengatakan la yu'khadul ilmu min arba'ah. Ya, ya, ilmu itu nggak boleh diambil dari 4 orang. Ya, salah satunya kata beliau adalah, ya, min sahibi hawan yad'un nas ila hawa. Ya, kata Imam Malik, ya, salah satunya adalah dari orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengajak orang berdasarkan hawa nafsunya. Jadi dia tidak memperhatikan sanad ucapannya. Ya, ya, jadi Imam Malik mengingatkan agar ilmu itu enggak boleh diambil dari sembarangan orang. Ya, tapi hanya dari orang yang terpercaya saja. Ya, gimana mengukur orang itu terpercaya apa tidak? Ya, dengan adanya sanad. Nah, maka sanad menjadi alat ukur, ya, kita mengambil sebuah ilmu. Nah, hadza huwa ikhwan, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya, ya, kita masuk ke bait selanjutnya, ya, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil, yaitu hadis al muttasil. Nah, ya, yang mirip dengan hadis, ya, hadis musnad. Tapi sebelum lanjut ke situ nanti antum baca-baca dulu, ya, cari referensi dulu perbedaan antara hadis musnad dan hadis muttasil. Taib hada huwa wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.